بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati serta jajarannya, yang kita hormati forum pimpinan Perkabungan Perkabungan Plus yang berkhusus inisiator kegiatan Rabu Berkah Safari Subuh ini, yang kita lakukan sama-sama Bapak Profesor Dr. Ridwan Nurdin Sel serta seluruh sivitas akademika yang pada pagi ini berbahagia ini. Saya hampir tadi saya pikir terlambat di tengah-tengah jalan. Tidak apa-apa. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahannya dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat yang paling besar yang masih Allah titipkan dalam jiwa dan raga kita pada pagi hari ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat Islam dan nikmat ini dan nikmat iman merupakan bahan pokok, bahan dasar yang mengantarkan kita untuk kemudian kita meraih sebuah nikmat lainnya yang disebut dengan nikmat ihsan. Apa makna nikmat ihsan? Bahwa level cara beribadah kita telah berada di atas rata-rata. Bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, slogan kita adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu. Nikmat itu akan kita peroleh manakala kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Fa'illam takun tarahu, meskipun pada hakikatnya saat ini kita belum bisa melihat Allah secara langsung, kita yakin senantiasa Allah selalu mengawasi kita dalam kehidupan. Itu nikmat level yang tertinggi yang mungkin yang akan kita peroleh bila kita terus teguh dan istiqomah dalam memelihara ibadah-ibadah, perintah-perintah yang dititahkan ditakdirkan Allah kepada kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Salawat dan salam kepada pimpinan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua, sumber inspirasi bagi kita dalam mengarungi kehidupan yang bergerak. Makna fana ini adalah tidak kekal. Makna fana ini adalah tidak datang. Tadi sebelum subuh ini dari jam kira-kira pertengahan jam 12 dari mulai hujan, terkadang kita subuh ini nampak tidak akan bisa berhadir di acara kegiatan ini. Saya teringat kegiatan subuh berkah Rabu Berkah di Masjid Al-Mu'min ini. Terakhir kali itu Pak Prof dilaksanakan sebelum terjadi bencana. Saya khawatir jangan-jangan. Karena kenapa? Dan itu sebuah keniscayaan. Dan dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu." Jangan Anda pikir, jangan kita pikir bahwa hidup ini datar-datar saja. Hidup ini adalah makhluk atau tempat yang Allah sediakan untuk Allah uji kita. Dari kita tiada menjadi ada dan menjadi tiada lagi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu.
mana di antara kita kira-kira yang dapat survive terus menjadi pribadi-pribadi yang mengadakan amal-amal yang soleh untuk mendapatkan ridho dari Allah kepada kita. Maka ulama kita pada pagi yang berbahagia ini saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 177 yang kira-kira di dalamnya menyentil pribadi-pribadi dari kita mungkin atau di luar sana yang menganggap bahwa cara beribadahnya, cara dia melaksanakan syariat Islamnya, dia sudah paripurna. Jangan kita pikir bahwa kita yang datang di subuh hari ini dalam keadaan hujan sebelumnya, tapi tetap berhadir untuk melaksanakan kegiatan ini, kita adalah orang yang paling soleh. Dan sebelumnya sudah disampaikan dalam Al-Hikam, ya, disampaikan dalam kitab Al-Hikam. Jika kita hanya berharap bahwa amalan kita menjadi modal kita masuk surga, maka tolong berhenti sampai situ. Karena kita tidak pernah tahu, karena sekendari kita tidak pernah tahu apakah amal-amal yang kita lakukan itu benar-benar terlepas dari penyakit hati yang ada di dalam diri. Benar-benar tulus dan ikhlas dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita katakan tadi, "Astagfirullah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarah." Karena kecenderungannya manusia, siapapun dia, penyakit hati itu tetap ada. Maka dari itu perlulah kita melatih diri agar penyakit hati itu minimal hilang, kalau tidak seluruhnya minimal setengah. Bahaya sekali kalau kita masih ada penyakit hati di dalam diri kita. Maka jangan pernah sholat kita, puasa yang kita lakukan itu salah satu-satunya modal utama kita akan dicintai oleh Allah SWT, dan kita berharap masuk ke surga yang disediakan oleh Allah SWT. Pada kita itu akronim yang saya buat RSUD. RSUD itu bukan rumah sakit umum daerah, apalagi ditambah keturunan. RSUD, R yang pertama itu ria. Ingin pekerjaan kita itu mendapat validasi dengan dilihat oleh orang. Itu maknanya ria. Saya disclaimer dulu, yang pertama ini apa yang saya sampaikan ini pertama tentu saja untuk kami sendiri. Seterusnya bagi para jemaah, kalau kira-kira ada manfaat di dalamnya. Yang kedua, penyakit hati yang ada bersarang dalam diri manusia itu. S, sum'ah. Apapun yang kita lakukan, maka pekerjaan hari ini kamu berkahwin. Kalau kemudian kita mau perdengarkan kepada orang lain untuk menunjukkan bahwa kita sangat lebih baik daripada mereka, apa yang kita lakukan itu tidak akan ada pahala nilai. Apalagi yang RSU, merasa diri kita paling benar, merasa kita paling berkuasa dan sebagainya. Padahal yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu disebut dengan wujud, RSU. Yang terakhir adalah D. D itu dengki. Ada padanan kata yang mirip-mirip dalam hal ini. Ada kata dengki, ada kata iri. Apa beda kata iri dan dengki secara bahasa? Secara kamus besar bahasa Indonesia, KBBI. Kalau iri, ini berdasarkan KBBI, ada perasaan tidak senang melihat orang lain lebih, tapi yang bersangkutan ingin kira-kira berada pada level yang dia diri. Itu iri. Penyakit hati dengki lebih daripada itu. Dia susah melihat orang senang, sebaliknya senang melihat orang susah. Maka itu penyakit yang paling besar yang kira-kira jika tidak mampu kita bersihkan dalam jiwa kita, maka apapun yang kita lakukan hanya sebatas pada ritual saja. Apa bunyinya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Allah sentil Ibnu Katsir dalam tafsir al-Hadis, tafsir al-Quran, mengatakan annal murada bi hadhihi al-ayah hiya ta'ah. Jadi karena sebab usul ayat ini pertama yang adalah pengalih kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kita tanggal 15 16 kalau pernah kita melaksanakan hari Indonesia berkiblat, atau kita perbaiki kiblat kita, kiblat. Jadi terjadilah pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Pada saat itu ada sebagian kaum Yahudi yang dalam bahasa sekarang kita sebut istilah Yahudi. Mereka mengatakan Islam itu agama yang tidak konsisten, alias agama menyelamati. Hari ini tamu, besok tempe, hari ini susu, besok kedelai. Kemarin menghadap Baitul Maqdis di arah timur, hari ini perintahnya menghadap Ka'bah di arah barat. Tapi kata Ibnu Katsir, anna murada bi hadhihi al-ayah adalah at-ta'ah. Kalau bahasa Inggrisnya no matter what, kiblatnya mau ke timur atau ke barat, yang penting jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berkiblat ke arah Ka'bah, maka lakukan, karena sifatnya adalah ta'ah. Tapi kemudian ulama kita, ulama Nusantara kita, Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, atau kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam karya kitabnya tafsir monumentalnya, judul kitabnya Al-Munir, tafsir Al-Munir lima amil tanzil, dalam juz pertama halaman 40 menafsirkan ayat. Apa kata beliau? Sabab nuzul tadi sudah ditafsirkan oleh secara kontekstual. An-Nawawi Al-Bantani mengatakan dalam tafsir, jangan pernah engkau mengatakan engkau sudah sangat soleh, atau engkau menganggap kamu sudah paripurna dalam beribadah kepada Allah jika hanya engkau menolehkan wajahmu ke arah kiblat. Maknanya tidak cukup dengan sholat saja. Atau dalam pemaknaan yang lebih luas, belum sempurna kamu berbuat kebaikan jika kamu hanya soleh secara individual, tapi engkau tidak soleh secara sosial. Apa gunanya kita sholat 5 waktu berjamaah? Ini tidak penting sholat. Tidak ada gunanya sholat berjamaah, tidak ada gunanya Rabu berkah ini jika tetangga kita, orang terdekat kita masih dalam keadaan miskin, tidak ada yang memperdulikan, maka tidak ada disebut dengan soleh. Ini cuma ritual. Laisa birra wal wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Maka kata Al-Bantani dalam bahasa yang sekarang, untuk mendapatkan kesempurnaan kebaikan dalam kehidupan ada 4 dimensi yang harus kita penuhi. Apa itu? Yang pertama, dimensi akidah. Yang kedua, dimensi sosial. Yang ketiga, dimensi ibadah ritual. Yang keempat, dimensi moral atau karakter. Ini adalah lanjutan dalam ayat ini. Apa yang pertama? Berbicara tentang dimensi akidah. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang pertama, jika Anda ingin hidup bahagia, ingin kebaikan selalu menyertai Anda, maka perbaikilah dimensi akidah. Apa artinya? Perbaikilah rukun imanmu. Sudahkah apa yang kita lakukan selama ini
itu orientasinya, landasannya, fondasinya adalah hukum iman kita. Maka jika hari ini kita lihat negara kita masih punya pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan dalam bentuk penindakan korupsi sampai dibentuk badan khusus KPK, sampai saat ini korupsi masih kira-kira kalau bisa dikatakan hilang belum hilang, tapi kalau bisa dikatakan masih langgeng sampai saat ini belum tuntas. Kenapa para koruptor masih banyak di negeri kita? Itu maknanya bahwa masih banyak masyarakat kita, mungkin termasuk kita, yang rukun imannya belum selesai. Karena kenapa? Setiap yang kita lakukan kita tidak bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Karena dalam ada Pak Kapolres, ada Pak Dandi, selamat datang, selamat bergabung Pak Dandi. Ada dalam ilmu kriminologi sebuah kriminalitas terjadi itu karena adanya kesusahan. Tapi jika pribadi-pribadi kita telah selesai dengan rukun imannya, maka kesempatan untuk berbuat jahat itu selamanya tidak akan pernah. Karena apa? Karena Allah selalu ada mengawasi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat beraktif dan hati untuk mencatat perbuatan baik dan jahat. Jadi yang pertama itu, ingin hidup bahagia, perbaiki rukun iman. Dimensi akidah, orientasi hidup, hulu kehilirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau tidak itu orientasinya, maka yang kita lakukan hanya ritual kosong. Itu Allah yang mengizinkan. Maka saya disclaimer dulu, jangan dibilang saya Allah Subhanahu wa taala. Dimensi akidah. Yang kedua, dimensi sosial. Kenapa hidup terasa sempit, harta banyak, kekuasaan ada, pertemanan luas, tapi hidup terasa sempit. Manusia terluka kalau belum salah. Harta banyak terasa rendah, kuasa ada tapi terasa selalu dirokok. Itu kenapa? Karena ada masalah mungkin dengan dimensi sosial. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa atal mala hubbi zawil qurba wa yatama wal masakin wa ibn sabil was-sa'ilin wa riqab. Jika Anda ingin hidup bahagia, hidup Anda selalu tersalurkan dalam kebaikan, rumusnya adalah rajinlah berinfak. Kata-kata infak ini mengakomodir semua turunan-turunan. Infak itu berarti adalah mengeluarkan sebagian harta, mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerima. Maka turunannya di bawahnya adalah zakat. Turunan dari infak itu sedekah. Turunan dari infak itu mungkin hibah dan wakaf dan wujud-wujud lain. Itu infak. Bagaimana rumus bersedekah? Rumus berinfak? Allah jelaskan dalam ayat ini. Siapa yang paling berhak untuk kita prioritaskan ketika kita bersedekah? Wa atal mala hubbihi dzawil qurba. Yang pertama adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dzawil qurba. Siapa yang paling dekat dengan kita? Orang tua kita. Kalau Anda merasa kehidupan Anda sempit, semua yang Anda lakukan tidak menimbulkan ketenangan hati, pasti ada masalah dengan orang tua. Pasti ada masalah dengan birrul walidain. Makanya dikatakan tadi laisa birra. Birrul walidain tidak cukup. Birrul walidain itu hanya mengirimkan uang. Bagaimana doa kita? Kama bayai sehingga sebagaimana mereka mendidikmu besar suatu kamu kecil, maka saatnya kita menjadi dewasa, saatnya kalau Allah berikan anugerah-anugerah yang membuat kita kira-kira selesai dari kebutuhan ekonomi misalnya, maka berbakti
berbaktilah kepada orang tua. Anda ada uang, kelebihan uang. Siapa orang pertama yang Anda hubungi? Orang tua. Bagaimana kabarnya? Apakah sudah terpenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar? Bila itu tidak ada lakukan Anda apa, maka reaksinya Anda tidak akan mendapatkan diri, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Di bawahnya siapa? Sanak saudara, kanan kiri atas sampai ke bawah sejarah. Nasab. Ini yang parahnya kita ya. Ketika kita tidak ada orang tua lagi, orang yang pertama yang paling berpotensi untuk tidak menjadi orang terdekat kita adalah saudara kita sendiri. Itu realita. Bila tidak ada orang tua lagi, tidak ada lagi silaturahmi. Bila tidak ada orang tua lagi, tidak ada lagi saya membagi. Bahkan pada titik tertentu, sampai karena berbagi warisan menjadi musuh padahal saudara sendiri. Alhamdulillah. Bila itu kita lakukan, jangan pernah berharap sirkulasi kebahagiaan, keberkahan dalam hidup kita. Dalam qurba wal yatama, anak-anak yatim. Betapa banyak anak-anak yatim. Sekarang kalau kita dalam tradisi kita coba, ini tradisi kami mungkin yang di pesisir itu. Kalau sudah ada acara keduri, orang pertama yang kita prioritaskan itu adalah tengku-tengku kita. Tidak pernah kita menempatkan anak yatim itu di depan kita. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, saya dengan anak yatim ini kata seperti dari dulu dan dari tengah itu di dalam surga. Pernah dikatakan anak dan tengku-tengku di surga adalah tidak. Tapi banyak kita lebih mementingkan kita sendiri daripada anak yatim. Lagi bicara buat masalah. Tadi sudah disampaikan ada di sini mungkin Bapak Ketua Baitul Mali. Bagaimana barang mustahik zakat itu benar-benar mendapatkan hak-haknya yang proporsional tanpa kita lakukan hal-hal yang kemungkinan akan mengurangi jatah-jatah yang seharusnya itu. Wabda sabil dan orang-orang yang dalam perjalanan yang harus satu kali bersaili. Ini orang-orang yang meminta-minta juga diperintahkan kepada kita untuk kita dermakan mereka. Maka juga ada 3 cara untuk kita bersedekah kepada orang yang meminta. Karena antara dan tidak. Jika kita yakin bahwa yang meminta-minta itu adalah orang fakir dan miskin, bila kita tidak memberikan kepadanya sejumlah uang, ia tidak akan terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka hukum memberikan sedekah kepada orang yang meminta-minta itu wajib. Ya, tadi dibaca oleh Imam Pak Masaila wala tanha. Kepada orang yang meminta-minta, jangan pernah engkau menghakimi. Kalau ragu, jangan sih. Kalau ragu dan lihat orang yang minta-minta menjadikan meminta-minta ini sebagai profesi hidupnya, tidak usah kasih. Tapi cara menolaknya adalah dengan cara bukan dengan cara hati. Atau hukumnya haram bila kita tahu orang yang meminta itu menggunakan apa yang dia minta itu untuk melakukan perbuatan maksiat, berjudi dan sejenis. Lofirqa yang kita dengar dulu pada Rasul, orang yang punya uang dianjurkan untuk memerdekakan budak. Jadi Islam datang itu untuk memanusiakan manusia. Jangan. Baik. Rumus yang ketiga, yang pertama dimensi akidah, dimensi sosial, dimensi yang ketiga adalah dimensi ibadah. Wa aqama sholata wa ata zakat. Salat sudah baik, zakat yang diminta tapi harus datang dari hati bahwa ketika sampai Islamnya kita keluarkan. Zakat itu bukan pasangan. Itu rumus yang ketiga dari kita yang mendapatkan kebahagiaan. Yang terakhir yang keempat, dimensi moral atau karakter. Orang yang akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya adalah
was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang teguh pendiriannya, orang-orang yang sadar bahwa apa yang dihadapi dalam hidupnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan kemelarakan maupun dalam keadaan kesempitan. Ini mungkin yang kita alami sekarang. Musibah sudah 8 bulan, kita masih merasakan kita berada pada zona yang belum nyaman sebagaimana sebelum musibah. Bahwa kita kemudian bisa survive, bisa berterima dengan keadaan ini dan tetap teguh berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah puji. Wahinal ba's, dan orang yang sabar dalam keadaan perang. Ini mungkin tidak perang di sini pada dia, tapi di sana perang secara geopolitik. Akses dampaknya terasa sampai saat ini. Langkah BBM misalnya, mengularnya antrian orang untuk mendapatkan itu sampai saat ini kita rasakan. Bahkan kalau kita punya anak ini yang tidak mampu, antrian BBM sampai masuk ke jalan menuju sekolah-sekolah yang di jam tertentu itu sangat situ. Di situ nyari minyak, di situ ngantar anak masuk jam 7.30 misalnya. Kita masih tetap teguh sabar dan keadaan yang tidak mengenakan itu. Allah jamin kita akan mendapatkan sebaik kebahagiaan dalam hidup kita. Itu disebut dengan dimensi moral, dimensi karakter. Ulai yang saudaraku, kata Allah Subhanahu. Orang-orang yang punya 4 dimensi kata Allah Subhanahu wa taala, dimensi ini dari dimensi akidah, dimensi sosial, dimensi ibadah, dan dimensi moral karakter adalah orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ada nama yang ajmain. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum